Namun, tidak peduli apa, sejak dia tiba, tidak mungkin dia tidak akan menemuinya. Marvin dengan cepat menyuruh anak buahnya mengantarnya masuk. Pada saat yang sama, para pelayan melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh padanya. Keenan dibawa masuk setelah dipastikan dia tidak memiliki sesuatu yang berbahaya pada dirinya. Seorang wanita seperti dia berjalan ke sarang singa tanpa apa-apa untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan para pelayan tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Marvin santai ketika mendengar berita itu, dia hanya menjaga salah satu pengawalnya. Saat Keenan melangkah ke ruang tamu, dia berhadapan dengan tatapan tajam dan kejam Marvin. Demikian pula, tatapan yang dikembalikan Keenan dingin dan tanpa kehangatan. Ini adalah kedua kalinya Keenan dan Marvin bertemu secara langsung. Pertama kali adalah ketika dia pertama kali datang ke Country Air. Dia adalah tuan rumah yang anggun dan baik dan dia adalah tamu yang sopan saat itu. Namun, cara mereka memandang satu sama lain kali ini benar-benar berbeda. Sepertinya mereka sedang menatap musuh bebuyutan mereka. Mereka berada di kamp yang berlawanan satu sama lain. Mereka masing-masing menginginkan yang lain mati. Marvin tidak membuang waktu dengan kepura-puraan. Dia tertawa jahat dan memuji, "Nona Keenan benar-benar karakter yang mengesankan. Saya akui saya meremehkan Anda sebelumnya." Dia benar-benar tidak menyangka seorang wanita akan membuat masalah terus-menerus untuk keluarga William. Dia tidak hanya berhasil mencuri Nino secara diam-diam dari bawah hidungnya, tetapi juga berhasil menghindari terdeteksi oleh pencariannya untuk waktu yang lama. Kali ini benar-benar jauh melebihi harapannya. Keenan melangkah maju dengan tenang dan berkata, "Tuan tua William juga sama mengesankannya, oleh karena itu, kurasa kali ini kita berdua telah bertemu lawan kita." Marvin tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak tetapi rasa dingin di matanya tidak pernah hilang. "Bertemu jodohku, seorang gadis kecil sepertimu, Keenan, jangan membuatku tertawa. Kamu terlalu muda untuk mengejar orang sepertiku. Selanjutnya, kamu datang ke rumahku hari ini tanpa bantuan apapun. Jika itu bukan ketinggian kebodohan, saya tidak tahu apa itu." Niat mematikan Marvin terhadapnya terungkap secara terbuka tetapi Keenan tidak menunjukkan rasa takut, dia hanya tersenyum tipis. "Karena aku berani datang sendiri, tentu saja, aku telah membuat beberapa persiapan, jadi kamu mungkin ingin mempertimbangkan kembali rencanamu untuk membunuhku." Marvin menyeringai dingin. "Tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak untuk mengambil nyawa seseorang yang tidak penting sepertimu. Setelah aku membunuhmu, akan ada seseorang yang mirip denganmu yang akan keluar dari tempat ini untuk mengambil nyawamu. Jangan khawatir, aku juga punya siap sepenuhnya, tidak ada yang akan bisa menyematkan kematianmu padaku." "Apakah begitu?" Keenan mengangguk dengan intrik. "Sepertinya aku harus meninggalkan hidupku di sini hari ini." "Betul sekali," Marvin memelototinya dengan tajam. "Kamu seharusnya tahu kematian sedang menunggumu ketika kamu memutuskan untuk mengejar kami. Keenan, jika kamu memberiku lokasi Nino, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat atau akan ada rasa sakit yang tidak dapat kamu bayangkan menunggu. Kamu, gadis kecil, perhatikan nasihatku ketika aku memberitahumu untuk tidak mengejar orang tuamu yang berpengalaman karena akhirmu tidak akan indah." Setiap kata Marvin meneteskan racun. Ini adalah wajah aslinya. Pria ini memiliki lebih banyak kesamaan dengan kalajengking berbisa daripada sesama manusia. Namun, Keenan mempertahankan ketenangannya. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia bahkan duduk di seberangnya dan menjawab, dengan alis terangkat, "Kamu telah merusak Nino, jadi mengapa kamu peduli di mana dia? Dia adalah putramu, bukan? Mengapa tidak membiarkannya saja? Karena dia belum membayar dengan nyawanya untuk pengkhianatannya. Bahkan jika dia tidak lebih dari seekor anjing yang aku pelihara, dia harus diberi hukuman yang setimpal,
kata Marvin tanpa basa-basi. Kinan mengangguk mengerti. Karena kamu bahkan tidak akan menunjukkan kebaikan kepada putramu, kematianku disegel saat aku masuk ke sini. Bagus kalau kamu bisa mengerti itu. Karena saya seorang wanita yang sudah mati, mengapa Anda membantu saya memahami ini? Saya telah mencari ibu saya sepanjang hidup saya, jadi saya hanya ingin tahu di mana dia, tanya Kinan sambil menatapnya. Ada ketenangan di belakangnya. Ini adalah jawaban yang harus dia temukan. Marvin mengejek dengan cemoohan. Mengapa kamu menanyakan hal seperti itu padaku? Panti asuhan keluarga William bukan agen intelijen. Kami hanya bertanggung jawab untuk membesarkannya. Kami tidak melacak apa yang terjadi padanya setelah dia mencapai usia legal. Marvin, kamu bisa melepaskan kepura-puran di depanku. Kinan memotongnya. Dia pasti ada di tanganmu dan apa itu proyek galaksi? Marvin terkejut. Matanya mengamati seluruh tubuh Kinan dan racun di matanya semakin dalam. Kamu tahu tentang proyek galaksi? Kinan mengangguk santai. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu apa itu sebenarnya. Alasan aku datang hari ini untuk mengetahui segalanya sebelum aku mati. Aku akan menukar lokasi Nino dengan kebenaran. Wanita sekarat tidak perlu tahu banyak, kata Marvin dengan jahat. Dia memberi isyarat kepada pengawalnya. Pengawal itu segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Kinan. Niat membunuh membentang di ruang tamu seperti kabut. Marvin siap membunuh Kinan. Meskipun dia sudah curiga bahwa Kinan tahu rahasia mereka, mendengarnya mengatakannya dengan keras masih membuatnya cukup terkejut. Karena dia tahu rahasia mereka, dia harus mati. Kedalaman mata Marvin adalah lubang kekejaman yang tak berdasar. Dengan satu perintahnya, sebuah peluru akan menembus jantung Kinan. Namun, pada saat itu, Kinan masih tenang seperti biasanya. Dia tertawa. Tidak perlu terburu-buru membunuhku. Apakah kamu tidak tertarik dengan lokasi Nino? Marvin menyeringai kejam. Dibandingkan dengan kamu yang tahu terlalu banyak, dia tidak lagi penting. Selanjutnya, aku akhirnya akan meminta dia kembali ke rumah ini dan membayar untuk apa yang dia lakukan. Kinan, kamu telah merelakan hidupmu untukku, jadi jangan kembali menghantui aku. Setelah kamu mati, ibumu akan segera datang untuk menemanimu. Jadi kamu bisa menanyakan semuanya padanya ketika kalian berdua mengadakan reuni di sana. Kinan menghilangkan senyumnya dan bertanya langsung, jadi kamu tidak akan memberikan kepuasan mengetahui kebenaran sebelum membunuhku? Marvin mencibir dengan kejahatan. Aku lebih suka kamu mati dengan penyesalan besar ini di hatimu. Kinan menghela nafas. Aku berharap kamu akan memberitahuku segalanya sebelum kamu mati. Tapi sepertinya kamu akan membawa semua rahasiamu ke neraka. Marvin bingung, dan sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, pengawal itu berbalik dan mengarahkan senjatanya ke Marvin. Wajah Marvin langsung mengeras. Dia memelototi pengawalnya dengan terkejut dan menuntut dengan ledakan marah, "Dasar bodoh, apa yang kamu lakukan?" Pengawal itu menjawab dengan dingin, "Tuan tua, tolong maafkan saya. Saya hanya mengikuti perintah Tuan Muda." Tuan Muda? Marvin terkejut sekali pagi. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan pengawal itu. Dia merasa seperti seseorang telah masuk ke otaknya dan memindahkan segalanya. Dia mengalami kesulitan menghitung apa yang terjadi. Apakah aku sedang bermimpi? Mengapa anakku tiba-tiba menyalakanku? Itu benar, dia hanya menjalankan perintahku. Tiba-tiba, Erlan perlahan turun dari lantai atas. Suaranya dingin dan tanpa kehangatan. Otak Marvin kembali mati ketika dia mendengarnya. Dia membelalakkan matanya karena terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, "Itu kamu? Erlan, apa yang kamu lakukan? Aku ayahmu. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Apa yang kamu rencanakan dengan ini?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.